Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga tahun 1966 atau yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan masa Orde Baru. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang dipimpini oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pimpinan besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah. Kegagalan konstitusi dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan membuat Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan dengan Manifesto Politik atau Manipol. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin diantaranya, yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ialah terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi satu unsur yang disebut Ekasila. Nah, Ekasila inilah yang dimaksudkan dengan Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, diantaranya kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis atau biasa disebut dengan Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Terjadi inflasi yang tinggi terutama karena mengeluarkan uang dan membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar seperti Games of the New Emerging Forest atau GENEFO dan Conference of the New Emerging Forest. Serta yang terakhir, pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 1961 dikeluarkan Komando Rakyat atau Trikora setelah melalui perjuangan yang panjang. Akhirnya Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Yang kedua ada Orde Baru. Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya G30 SPKI yang menewaskan beberapa pemimpin tertinggi Angkatan Darat. G30 SPKI berhasil diatasi oleh Soeharto selaku Panglima Kostrat atau Komando Strategis Angkatan Darat. Soeharto bertindak mengatasi gerakan tersebut berdasarkan surat perintah 2 Maret 1966 atau Super Semar yang ditandatangani oleh Soekarno. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinannya ini sebagai Orde Baru. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru diantaranya, yang pertama, perkembangan pendapat per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi
Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Dan yang terakhir, suksesnya memerangi buta huruf. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, pada bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Yang kedua, ada bidang politik. Pada bidang politik, kekuasaan berada pada tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang, kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Yang terakhir, pada bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang umur pada tanggal 20 Oktober 1999. Masa reformasi ini berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri atau berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Presiden B.J. Habibie, gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Adanya ketentuan presiden dan kepala negara bisa menjabat maksimal 2 periode. Terjadi sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah dan terjaminnya hak-hak dasar warga negara seperti contohnya ialah kebebasan berpendapat. Lahirnya banyak partai di Indonesia atau biasa yang disebut dengan sistem multipartai. Sistem ini diinisiasi oleh B.J. Habibie dengan harapan agar rakyat dapat lebih mudah berserikat dan mencapai cita-cita politik yang lebih baik. Pemilu dijalankan dengan lebih demokratis dengan sistem yang dikenal dengan jurdil atau jujur dan adil dan sistem luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sistem pemilu yang lebih demokratis ini dimulai pada tahun 2004 di mana rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Selain itu, pada tahun 2005, kepala daerah pun atau gubernur dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Adanya ketentuan presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Terjadi sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah, serta terjaminnya hak-hak dasar warga negara seperti contohnya